Pedesaan merupakan daerah pemukiman yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, termasuk di salah satu desa yang berada di Kabupaten Jombang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayamatur Marita Rahma. Di sini saya akan mengerjakan tugas tanggungan dari ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan Karir dengan mewawancarai seseorang dengan tipe kepribadian riasek di bagian realistik. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani yang bernama Bapak Marno. Di sini sudah ada di samping saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Kita. Ya, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mewawancarai Bapak Marno selaku sebagai seorang petani di desa. Baik, Bapak. Pertanyaan yang pertama ada latar belakang pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan Bapak sebelum jadi petani itu seperti apa nih? Saya sebelum menjadi petani itu ya orang yang nggak punya, jadi orang tua itu nggak bisa menyekolahkan saya, jadi saya milih orang tani. Orang tani itu akan nggak biaya madul, ikut orang tua di sawah tiap pagi tiap sore. Itu saya jadi tidak bisa meneruskan sekolah, jadi saya malah ikut petani saja dari orang tua. Jadi dari orang tuanya sebelumnya itu sudah jadi petani, jadi Bapak ikut menjadi petani gitu ya Pak, karena Iya. tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya, tidak bisa melanjutkan sekolah. Baik. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, kira-kira Bapak udah berapa lama sudah menjalani profesi sebagai petani? Saya menjadi petani itu ya selama, soalnya saya masih bujang itu petani terus sampai dewasa. Jadi ya petani itu harus saya itu Jadi sudah sangat lama ya? sangat lama Sangat lama ya? sama rumah tangga itu. Jadi sebelum menikah sampai sekarang tetap jadi petani? Ya, jadi petani. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bapak kenapa sih memilih untuk menjadi petani, dan perencanaan karir kayak persiapan Bapak untuk menjadi petani itu seperti apa sih? Kayak kenapa memilih menjadi petani gitu? Ya, soalnya saya menjadi petani itu soalnya saya tidak pengalaman, saya tidak sekolah. Jadi ya petani saja, ya kadang-kadang itu ya buruh tani, preman, dengan tangga-tangga itu orang lain kalau mencari tenaga ya saya ikut, diberi beri uang, ongkos. Itu lama saya sudah rumah tangga, saya lari ke Surabaya. Saya ke Surabaya itu ya becak barang, saya itu lama di situ sampai 5 tahun, kira-kira sampai 10 tahun di Surabaya itu kerja becak itu, ya jualan air, yang becak. Jadi setelah itu langsung melanjutkan jadi petani, balik ke Jombang? Ya, saya sudah punya uang, rumah tangga, bisa beli rumah, itu balik saya ke Jombang. Terus ke Jombang itu jadi petani lagi. Jadi petani lagi itu terus saya sampingi itu ya jualan teker itu kloso itu. Saya dari pasar itu dari Jombang itu kalau saya jual itu sampai dari daerah Pasuruan, Porong, Batu Kosek. Jadi memang sudah sangat lama ya Bapak. Jadi ada sedikit kayak perjalanan sebelum menjadi petani dan saat ini menjadi petani. Dan untuk selanjutnya, kira-kira hal positif apa sih yang didapatkan setelah memilih menjadi petani? Saya menjadi petani itu ya maklum ya saya ya ingin menjadi selain orang-orang itu, tapi saya itu tidak punya biaya, jadi ya sederhana saja ya petani. Kalau modal nggak punya saya, jadi ya milih petani aja.
Jadi karena posisinya itu karena mendapatkan kayak dana itu lebih banyak dari petani, penghasilan sebagai petani. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada kira-kira resiko sama tantangan yang dihadapi selama menjadi petani, atau kayak mungkin ada kendala saat menjadi petani itu seperti apa? Kendalanya orang tani itu ya bahwa kadang ya nanam tembakau itu ada hujan ya nggak bisa besar, kadang-kadang ya itu mati, bisa kebanjiran, itu kebanyakan air kalau tembakau hujan. Nah, kalau nanam padi kalau nggak hujan kadang-kadang kurang hujan ya kurang, kesuburannya itu kurang. Dari tanah di Jombang, di wilayah Kabo ini ya bisa dari hutan, bisa dari utara. Kadang-kadang udangnya itu nggak layak, nggak bisa naik. Saya kadang-kadang itu umpan sendiri dari sungai itu, kumpa kecil-kecilan itu. Ya giliran saya itu airnya nggak ada, airnya udah habis. Jadi saya ngambil air pun udah sesuai jauhnya. Jadi kalau tampak tani itu buat bibit itu ya itu nunggu hujan. Kalau hujan telat ya garing, tani itu bibitnya itu. Kadang-kadang itu dikil itu udah ada hujan ya bingung orang tani itu. Jadi tergantung musimnya, kalau nanam padi ada masalah sendiri, tembakau ada masalah sendiri. Jadi emang setiap musim selalu ada tantangannya. Iya, ya musim nggak ada tantangan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini ada target selama 5 tahun ke depan, kira-kira saat menjadi petani itu seperti apa targetnya? Apa yang diinginkan untuk masa depannya? Masa depan saya itu ya kadang-kadang ya orang itu ya punya pikirannya kalau ada kelebihan dari petani ya buat rumah yang baik lah apa. Kadang-kadang itu ya itu menjadi orang itu punya anak, punya cucu ya itu buat biaya sekolah. Targetnya kalau menjadi petani untuk 5 tahun ke depan seperti apa? Mungkin mau memiliki sawah yang banyak, mungkin jadi jualan sawah atau gimana? Saya sawah itu enggak punya sawah sendiri, saya nyewa. Jadi 1 tahun itu saya beli 1 tahun itu 3 juta umpamanya itu. Jadi 1 tahun itu saya sewa 3 juta. Kalau tanah saya sendiri ya lumayan kan umpamanya itu. Jadi sawah itu nyewa. Umpama kayak dari kota ngontrak itu. Ngontrak 1 bulan berapa, setahun berapa. Pertanyaan terakhir, ada kiat sukses mencapai karir. Jadi ini kayak gimana sih perjalanannya Bapak untuk mencapai karir ini sebagai petani, kayak mungkin perjuangannya atau bagaimana? Nah, saya ya hati-hati itu bisa hasil sedikit ya, bagaimana bisa tahun depan bisa nyewa lagi. Petani itu orang yang nggak punya, orang kecil ya hati-hati atau kekayaan itu. Ya, tidak bisa los-losan, tidak bisa, harus hati-hati bagaimana saya bisa beli lagi tahun depan itu. Jadi ya saya simpan sedikit bisa kembali lagi beli. Tahun lagi saya bisa beli, bisa menambahi lagi itu. Kalau los-losan sekarang punya uang, tahun lagi terus orangnya itu minta uang, saya nggak bisa, bagaimana ya saya hati-hati. Kalau punya kaya itu saya simpan sedikit saya simpan. Kadang-kadang bisa belikan emas, kadang-kadang bisa simpan saya itu ya terus bagaimana bisa berkembang, saya belikan dagang apa ya, saya bisa simpan, bisa awet gitu, enggak sampai habis umpamanya itu. Kalau beli mes apa bambu, kalau petani itu ya kalau belum bayar
ngemes itu ya saya simpen dulu, saya berikan maaf, kadang-kadang itu saya jual, kalau mereman anggone wong makane itu ya dijajan ya kadang-kadang ada orang ya di ekonomi kadang-kadang itu sampai berapa hari pupuk itu ya larang-larang mahal-mahal. Banyak kayak rencana untuk masa depannya sebagai petani dan strategi selanjutnya untuk mempertahankan sebagai petani itu seperti apa dan penghasilan itu bagaimana. Terima kasih untuk waktu Bapak wawancara hari ini. Mungkin jika saya ada salah kata mohon maaf. Sekian dari wawancara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.